Tuan Guru dan puan-puan guru yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus Tuan Guru Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan dari tempat-tempat lain. Wabil khusus guru kita adalah Dr. Rasmin yang subhanallah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, Jumat yang mubarakah ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia untuk mendapatkan ilmu yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya 10 menit saja cerita tentang peristiwa Tolikara. Pertama, apa yang menjadi dasar terjadinya keributan di Tolikara? Dari sejarah gereja yang kita temui di seluruh Irian. Begitu nama Irian diganti oleh Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2002, seluruh majalah gereja di Irian menulis Presiden Abdurrahman Wahid adalah presiden yang sangat baik hatinya untuk membuka kemerdekaan masyarakat Papua. Tidak saja mengganti nama, tapi juga membiayai biaya kongres OPM dengan dana APBN 2 miliar. Ini yang menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan sebuah tindakan yang pada akhirnya memancing umat Islam. Peristiwa Tolikara adalah peristiwa yang pertama membuat umat Islam Indonesia menjadi umat Islam terbesar di dunia terasa kecil. Oleh karena di tengah-tengah mayoritas Muslim dunia, umat Islam Indonesia di satu wilayah kecil di tanah air Indonesia ada orang Islam dilarang tidak boleh sholat. Subhanallah, ketika peristiwa ini terjadi, semua orang sibuk dengan hari raya Idul Fitri. Teman-teman dari Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia Pusat berkumpul. Tidak ada hari raya kecuali kita rapat bagaimana mengambil persoalan yang terjadi di Tolikara. Alhamdulillah, hari Minggu pagi kami rapat. Hari Minggu sore pertemuan selanjutnya dan terbentuk sebuah tim yang disebut dengan KOMAT, Komite Umat untuk Tolikara. Alhamdulillah, tokoh-tokoh nasional waktu itu dengan semangat menyatukan pemikiran bahkan seluruh umat Islam Indonesia. Saya diutus, ditunduk menjadi ketua tim pencari fakta untuk berangkat. Sebelum berangkat saya sudah mendapat berbagai macam surat ancaman, surat dari umat Islam untuk mendesak saya agar segera menggunakan cara seperti yang terjadi di Ambon dan Poso. Teman-teman dari FPI melalui Habib Rizik, teman-teman dari Yogyakarta melalui Ustadz Jafar Umar Talib agar segera kita kirim pasukan jihad. Bahkan saya melalui Twitter saya, melalui Facebook saya menyatakan bahwa hari ini satu masjid yang dibakar oleh orang Kristen, kita akan bangun sekian ribu masjid. Sehingga saya sengaja meredakan suasana itu. Alhamdulillah, kalau saya menggunakan cara yang dipakai oleh Habib Rizik dan teman-teman dari dipimpin oleh Jafar Umar Talib, maka yang terjadi adalah dakwah kita di Irian tidak akan lanjut. Dan yang kedua adalah Indonesia akan bubar dari Irian. Kenapa? Gereja Injili di Indonesia yang disebut dengan GIDI Tolikara itu sama dengan OPM. Dia hanya ganti nama. OPM itu adalah GIDI atau Gereja Injili Indonesia, yang selama ada kabupaten baru di Tolikara. Tolikara ini dulu adalah sebuah kecamatan kecil di Wamena. Kami kalau dari Wamena tahun 85, 86 jalan kaki 4 hari 4 malam untuk berdakwah di sana. Dan apakah di sana tidak ada orang Islam? Ada. Siapa? Orang Sulawesi Selatan yang pertama, yaitu orang dari Endrekan menikah dengan orang Tolikara yang punya keturunan adalah orang-orang. Dan Islam sudah ada di sana. Gereja Injili Indonesia kapan ada di sana? Sejak ada Kabupaten Tolikara baru dia hadir di sana. Jadi Islam sudah ada di sana bertahun-tahun. Kalau secara wilayah.
Tapi secara pulau Irian itu negeri Muslim. Karena agama yang pertama di Irian adalah agama Islam. Tahun 1214 Masehi. Sementara agama Kristen masuk ke Irian itu dibawa oleh orang Islam. Sultan Tidorela yang membawa agama Kristen masuk ke Irian pada tanggal 5 Februari 1855 di Mansina, Manokwari. Tanggal ini sehingga orang di Manokwari itu menyebutnya tanggal Manokwari itu menjadi kota Injil atau pertama masuknya Injil. Jauh sebelumnya sudah ada agama Islam. Bahkan ada orang Bulukumba pertama yang menikah orang Fakfak. Yang sekarang kalau ada orang Bugis ke Jayapura, ada ketua ulama, majelis ulama yang lalu namanya Hussein Daeng Hussein. Dia menggunakan kata Daeng karena menikah orang bapaknya, nenek moyangnya adalah orang dari Bulukumba. Tidak saja orang Bulukumba, ada juga orang Sinjai, dan yang lebih banyak berdakwah di sana adalah orang-orang dari Bone. Sehingga ada satu tempat di Fakfak itu disebut Pulau Bone sebagai hadiah masyarakat adat kepada orang Bugis karena dia dengan perahu Finisi pertama itu datang ke pulau itu. Jadi Islam sudah ada di sana jauh sebelumnya. Ketika Irian mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan ketika ada peristiwa Mandala itu, tentara pertama yang dipimpin oleh Yusuf, Jenderal Yusuf datang ke sana mengirim orang Bugis Makassar. Tapi begitu orang Bugis Makassar selain tentara dan sukarelawan itu masuk ke sana, mereka tidak saja berperang, tapi mereka juga berdakwah di sana. Soeharto melarang, maka mengganti pasukan dari Sulawesi Selatan diganti dengan dari Siliwangi. Supaya hanya bicara bagaimana mempertahankan, mengembalikan Irian. Tapi orang Bugis sudah terlanjur menikah orang di sana. Ketika peristiwa ini terjadi, saya berangkat dengan tim yang ditunduk oleh Miumi dan disebut dengan sebuah komat. Ketika kami datang di sana sudah melakukan survei, melatangi beberapa wilayah. Saya tidak menggunakan cara yang dipakai oleh FPI dan Jafar Umar Talib, tapi kami menggunakan metode waktu adalah metode makan pinang. Bahkan biaya yang kami pakai waktu itu untuk belanja pinang di Wamena kurang lebih 15.700.000. Kenapa saya pakai metode ini? Karena pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, ketika kita bawa pinang, ditaruh di atas nampan, lalu dibawa masuk, lalu kepala-kepala suku itu melihat, maka mereka mengambil pinang. Ketika mereka mengambil pinang, mengambil siri, maka otomatis seluruh rahasia mereka dapat saya ketahui. Itu yang saya pakai. Alhamdulillah, begitu kami serahkan dan mulai bertanya kepada kepala-kepala suku dan mereka mengatakan, kami sudah lama dengan orang Islam sholat di sini. Kami sudah lama mendengar orang Islam ajan dan bagi kami tidak apa-apa. Saya tanya, tapi kenapa kalian larang saudara-saudara saya tidak boleh sholat Idul Fitri? Mereka mengungkapkan bahwa kami sendiri juga kaget karena orang yang datang demonstrasi melarang orang sholat Idul Fitri adalah peserta KKR. Karena KKR itu kebangkitan rohani. Acaranya sudah ditentukan semula tanggal 22 Juli sampai 25 Juli. Tapi dipaksa acaranya dimajukan tanggal 15 sampai 19 Juli. Di mana tanggal itu umat Islam sedang berpuasa. Dan tanggal 17 umat Islam sedang sholat Idul Fitri. Ketika acara ini dimajukan lalu mereka menulis surat. Surat itu ditujukan kepada umat Islam yang ditandatangani oleh Ketua Gereja Injili Indonesia Wilayah Tolikara. Isinya ada 3. Melarang umat Islam tidak boleh sholat. Yang kedua, umat Islam boleh sholat tetapi tidak boleh di Tolikara tapi ke Wamena Jayapura. Dan yang ketiga, melarang umat Islam tidak boleh pakai jilbab. Surat ini juga ditulis tapi tidak diantar secara resmi. Sebagaimana kita bikin surat, administrasi resmi harus diantar kepada siapa yang menerimanya, siapa yang mengantarnya. Surat ini setelah diketik, ditulis rapi, dibuang di bawah kolong masjid. Tidak diberikan langsung kepada umat Islam. Tembusan kepada Kapolres Tolikara pun tidak diantar langsung secara kepada Kapolres, tetapi disimpan di pos Maleo, pos Kopassus, di mana tempat pertemuan intelijen.
Seorang anggota polisi menemukan isi surat itu, lalu dia baca, dia foto pakai handphone, kirim ke Kapolres. Lalu Kapolres mulai bekerja, dialog dengan Bupati, dialog dengan Presiden Gidi, sampai hari H dialog itu tidak membuahkan hasil. Bahkan informasi setelah kami datang di saat Hari Raya Idul Adha, korban itu menyatakan bahwa pada tanggal 16 malam mereka rapat di rumah Bupati Tolikara untuk melakukan demonstrasi. Demonstrasi itu pertama yang turun cuma 150 orang. Lama-lama 500 orang. Lama-lama 1.500 dan pada akhirnya menjadi 2.000 orang. Mereka mengatakan hentikan, 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 disertai dengan lemparan, dirakat. Di takbir yang ke-7 rakaat pertama, Kapolres menghentikan sholat. Lalu keluar bertemu dengan yang demonstrasi, tapi warga makin banyak membludak masuk ke lokasi yang ada di kantor Koramil Kabupaten Tolikara. Mau dan tidak mau aparat keamanan dengan cara cerdas menembak peringatan 7 kali tidak bisa, dan menembak orang yang melakukan. Seandainya aparat keamanan tidak menembak orang yang melakukan pimpinan demonstrasi itu, pasti mereka masuk ke dalam pagar itu dan membunuh umat Islam yang gagal sholat Idul Fitri. Dan berikutnya, sebelum acara KKR ini, mereka sudah memaksa masyarakat Muslim yang ada di sana untuk mencat rumahnya yang tadi warna biasa dipaksa dengan warna biru putih dan bergambar bendera Israel. Kalau tidak mau cat rumah dan tidak mau membuat bendera Israel, bayar denda 500.000. Kalau tidak mau juga diusir dari Tolikara. Ini yang diberlakukan di sana. Alhamdulillah dengan pendekatan yang dilakukan oleh saya dengan teman-teman membuahkan hasil, dan sebelum peletakan batu, sesudah peletakan batu pertama masjid, kami mulai memimpin sholat Jumat pertama setelah Idul Fitri itu. Dan pada akhirnya seluruh uang yang kami bawa tidak serahkan kepada panitia yang dipimpin oleh Bupati, karena kayak saya tahu bahwa mereka itu korupsi yang paling terbaik di dunia. Sehingga uang itu kita tidak kasih, langsung beli bahan. Alhamdulillah uang yang dikumpulkan itu 42 hari masjid pun dibangun kembali. Masjid dibangun kembali, sudah bisa kita sholat di Idul Adha di sana. Bahkan terakhir kita juga bawa hewan kurban untuk membagi-bagi mereka yang ada di Tolikara di sekitar wilayah pegunungan. Dan spektakuler lagi Allah hadiahkan kepada umat Islam 20 kepala suku yang tadi melakukan pendekatan dengan kami, melakukan pendekatan dengan mereka itu hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan hari ini 20 kepala suku ini sedang belajar di Jawa Barat. Mereka ingin jadi imam, jadi marbot. Sehingga saya akan merahasiakan ini, tapi ini kan sudah terbuka. Saya sampaikan mereka akan belajar selama 1 tahun 8 bulan. Sesudah itu kita akan cari sponsor untuk dia pergi umroh. Lalu sesudah itu kita antar kembali ke sana. Bukan saja 2 masjid yang ada di Tolikara, tapi diperkirakan bisa 10-20 dengan pekerjaan dakwah mereka nanti. Dan ini minta doa dari Bapak Ibu semua, jamaah hadirin semua. Di tempat yang mulia ini doa Bapak Ibu semua akan diberkahi oleh Allah. Saya tidak berpanjang kalam karena guru kita sudah siap dengan materi untuk kita dengar di majelis yang mulia ini.